Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan teras warga melalui Google Form. Nah, Google Form itu adalah bagian dari Google. Bisa diakses melalui Google ataupun melalui Google Chrome yang lambangnya seperti ini. Itu diklik. Nah, saya sudah terbuka begini. Diketik Google Form, enter. Yang paling atas ini diklik. Dan akan dibawa ke halaman awal Google Form-nya. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan dasar dari Google Formulir itu sendiri. Dan memang dalam Google Formulir ini kita membuat dari dasar sekali mengenai teras warganya. Termasuk dari judulnya sendiri. Nah, di bagian atas ini ada formulir tanpa judul. Di situ kita ketik teras warga. Nah, seperti ini. Di blok tulisannya ditekan lama saja di hurufnya atau di katanya ini, kemudian digeser. Nah, baru kemudian klik yang B ini. Nah, dengan begitu tulisannya jadi lebih tebal, ya. Nah, selanjutnya untuk deskripsi formulirnya boleh ditambahkan dengan keterangan RW. Kenapa RW saja tidak ada RT-nya? Karena RW lah yang menjadi pihak yang bisa mengawasi isi laporannya. Sedangkan RT itu berperan sebagai yang mengisinya. Kalau sudah seperti ini, itu berarti kita sudah membuat judul dari formulirnya. Nah, di bagian atas ini, itu kalau diklik sekali langsung diganti namanya. Jadi teras warga seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pergi ke pertanyaan tanpa judul ini. Di pertanyaan tanpa judul inilah, itu kita bisa memasukkan pertanyaan yang nantinya akan diisi sehingga menghasilkan catatan laporan warga. Karena di sini kita hanya buat RW saja, tidak ada RT-nya, maka di sini kita isi terlebih dahulu dengan RT. Kembali ditekan lama di RT-nya, kemudian pilih B yang di bawahnya. Nah, jadi dia lebih tebal. Kenapa RT? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini keterangannya hanya untuk RW 1. Makanya kita pilih RT biar nanti bisa dijawab pertanyaannya sesuai dengan RT masing-masing, begitu. Nah, untuk pilihan jawabannya, kita tekan saja di bagian jawaban singkat ini, atau yang kotak di bawahnya ini, yang ini. Nah, kemudian pilih drop down, yang ini. Nah, di RW 1 misalnya, itu ada berapa RT? RW 2 itu ada berapa RT? RW 3 dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk yang RW ini, RW 1 ini, itu misalnya ada 4 RT. Jadi kita bikin di nomor satunya, dihapus dulu, terus ketik RT 01. Nah, kemudian di nomor 2-nya RT 02. Di nomor 3-nya RT 03. Dan di nomor 4-nya dibuat RT 05. Nah, itu disesuaikan lagi dengan RW dan RT-nya. Kalau misalnya di RW 2 itu ada sekian, maukah buat sesuai dengan angkanya, begitu. Setelah kita buat pilihan untuk RT-nya, kita tambahkan pertanyaannya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini kalau dilihat di bagian bawahnya, itu ada tanda dalam lingkaran, tanda tambah dalam lingkaran ya. Nah, itu diklik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, lihat yang bagian wajib diisi. Itu kalau ditekan, itu jadi ada yang warna putih, dan kalau ditekan lagi jadi warna ungu. Nah, fungsinya apa? Ini adalah untuk membantu ketelitian dalam mengisinya nanti. Nah, jadi kalau misal bulatan ini sudah berwarna ungu, maka itu nanti akan menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Begitu. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Setelah RT, kita butuh yang namanya tanggal pencatatan.
atau tanggal kejadian. Nah, boleh yang mana nyaman saja. Kembali kita tekan nama, kemudian kita geser di tanggapan catatannya, kemudian klik yang B. Ditekan saja kotaknya kalau misalnya belum terpilih yang tanggal. Nah, dengan begini sudah ada 2 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kembali klik yang tanda tambah dalam lingkaran. Kemudian kita ketik laporan diterima melalui. Nah, klik lagi panjang, lama dan digeser, baru ditekan B. Nah, ini kita pilih saja yang pilihan ganda, kemudian kita isi. Kita ganti opsi 1 menjadi laporan secara langsung. Kemudian klik saja yang di bagian tambahkan opsi. Nah, itu kita pilih WhatsApp. Dalam kurung chat, telepon, atau chat, telepon, atau grup. Nah, kemudian kita klik lagi yang tambahkan opsi melihat langsung. Nah, begitu. Jadi untuk laporan secara langsung ini artinya warga yang langsung melaporkan menemui Bapak Ibu RT. Kalau WhatsApp berarti ya dia chat, dia telepon, atau melalui grup WhatsApp yang ada. Kemudian kalau melihat langsung artinya tidak ada laporan yang masuk, tapi Bapak atau Ibu RT sekalian memang melihat langsung kejadian di tempat itu. Sehingga langsung tahu di saat di tempat itu juga. Begitu. Nah, ini untuk yang pertanyaan ketiga. Jangan lupa selalu dipastikan bagian wajib diisi ini lingkarannya berwarna ungu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat seperti biasa, klik tanda tambah dalam lingkaran. Kemudian kita ketik kategori permasalahan. Diklik lama dan digeser, kemudian tekan B. Nah, ini tetap juga pilihan ganda. Kemudian di bagian opsi 1 gitu kita klik dan kita ketik infrastruktur. Nah, kemudian tambahkan opsi lagi. Kita klik kebersihan dan lingkungan. Klik tambahkan opsi lagi. Kita ketik keamanan dan ketertiban. Klik di bagian tambahkan opsi lagi. Kita klik sosial. Sosial ini misalnya ada yang konflik, ada yang bertengkar gitu ya. Nah, kemudian juga ada ekonomi, ada administrasi, dan lainnya. Nah, gimana jika ada banyak sekali sebenarnya pilihannya? Susah untuk selalu spesifik. Kita bisa klik yang opsi tambahkan lainnya yang berwarna biru ini. Tuh diklik, nah nanti dia akan begini. Ada tulisan yang lain titik-titik. Itu nanti bisa diisi sendiri sama yang menjawabnya. Nah, itu untuk pertanyaan yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita klik kembali tanda tambah dalam lingkaran, yaitu deskripsi masalah. Deskripsi masalah ya. Nah, itu ditebalkan lagi. Ini bisa pilih yang bagian paragraf saja, karena tentunya kalau deskripsi tidak mungkin singkat-singkat ya. Karena kalau jawaban singkat ini kita tidak bisa menulis lebih dari 10 kata. Atau bahkan 5 kata itu sudah termasuk panjang. Nah, makanya kita pilih paragraf biar bisa detail dan bebas berapapun batasan kata-katanya. Begitu. Nah, jangan lupa pastikan wajib diisinya itu berwarna ungu lingkarannya. Kemudian untuk pertanyaan ke-6, kita kembali klik yang tanda tambah dalam lingkaran. Kita ketik lokasi kejadian. Nah, tentunya kalau ada sebuah masalah ada lokasinya dong. Gak mungkin ya terjadinya entah dia entah berantah. Nah, apalagi ini pencatatan masalah di lokasi RT masing-masing. Jadi tidak mungkin tidak ada
lokasinya begitu. Nah, lokasi kejadian ini kita bisa bikin jawaban singkat. Karena biasanya kan tentu hanya berupa jalan apa atau dekat mana gitu ya. Ada patokan-patokannya. Tapi itu tidak perlu yang bentuknya terlalu panjang. Jawaban singkat saja sudah cukup. Tapi jikalau Bapak Ibu ingin memilih yang paragraf juga boleh. Kalau di sini saya memilih yang jawaban singkat saja. Begitu. Nah, udah 6 pertanyaan. Selanjutnya yang ketujuh, kembali kita klik tanda tambah dalam lingkaran. Kemudian kita ketik skala dampak. Skala dampak. Skala dampak ini artinya permasalahan dilaporkan ini apakah hanya berdampak pada satu orang atau individu saja? Apakah ini sebenarnya berpengaruh bagi beberapa rumah atau memang satu RT itu merasa tidak nyaman dengan masalah tersebut gitu. Kita bisa pilih bagian yang pilihan ganda. Nah, kembali kita klik bagian opsi. Kemudian kita ketik individu. Ya. Kemudian ditambahkan opsi, bukan tambahkan lainnya, tapi tambahkan opsi seperti biasa. Itu beberapa keluarga atau rumah. Nah, terakhir tambahkan opsi lagi, kita klik satu atau seluruh RT. Nah, begitu. Ini untuk pertanyaan yang Nah, ini saya membuat kesalahan di sini. Jadi saya boleh klik saja bagian atas yang tanda panah terbalik itu, yang garis tanda panah. Nah, nanti dia akan kembali ke semula. Tapi jangan terlalu sering menekan itu, hati-hati juga ya. Nah, skala dampak. Untuk pertanyaan selanjutnya, diklik lagi yang tadi, tanda tambah dalam lingkaran. Kemudian, kita ketik tingkat urgensi. Nah, ini juga pilihan ganda saja. Di opsi satunya kita ketik mendesak, terus tambahkan opsi kita ketik tidak mendesak. Untuk tingkat urgensi jangan lupa ditebalkan seperti biasa, ditekan lama kemudian digeser baru ditekan B. Nah, sudah. Nih, di bawah tuh tingkat urgensi. Itu nanti kalau misal wajib diisinya sudah ungu lingkarannya, di sebelah pertanyaan tuh akan muncul tanda bintang merah seperti ini, karena itu artinya itu wajib diisi dan tidak boleh terlewatkan. Kalau terlewatkan, tidak diisi, maka formnya itu tidak bisa dikumpulkan atau disubmit, sehingga nanti di dokumen kumpulan laporannya itu tidak akan muncul, begitu. Nah, itu gunanya tanda lingkaran atau yang wajib diisi yang ini. Jadi membantu kita untuk lebih teliti. Sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sedikit bingung, apa spreadsheet yang barusan saya bilang ini? Nah, itu tuh adalah kumpulan data dari Google Form ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas ini ada jawaban ya. Kan ini ada pertanyaan, ini ada jawaban, ini ada setelan ya. Nah, di jawaban ini, itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ini. Nah, jadi Ketua RW dan Pak Lurah yang menjadi pengawas di sini, yang menjadi pihak yang membuat Google Form ini, jadinya bisa melihat jawaban-jawaban dari Ketua RT-nya di sini, begitu. Nah, ada nih yang gambarnya seperti ini ya, yang kotak hijau ada garis-garis putihnya, itulah spreadsheet itu. Jadi di situ nanti akan terkumpul data-datanya. Kalau kita klik, nah dia akan buat gini ya. Pilih tujuan respon. Jadi ini nanti dibuat nih dokumennya langsung rapi. Jadi tidak perlu manual lagi kita pindahkan ke Word begitu. Kita bisa pilih yang buat ini. Dengan begitu, dia akan loading seperti ini dan menghasilkan ini. Nah, jadi kapan diisinya akan muncul di sini, email orang yang mengisinya juga akan muncul di sini, RT berapanya, tanggal pencatatan, laporan diterima melalui. Ini nggak ada tadi kan kita susun sebenarnya dalam kotak-kotak ini. Kita susunnya tadi di mana? Di sini kan, kita buat pertanyaannya. Ya bukan. Nah, tapi dengan kita mengklik yang warna hijau tadi ini, jadi dia langsung tersusun nih. Nah, begitu. Nanti jawaban juga akan tersusun sesuai dengan
urutan-urutan ini. Begitu. Kemudian ada sebuah tambahan yang mungkin akan membantu Bapak Ibu biar tampilannya jadi mungkin lebih menarik ya. Nah, itu caranya. Jadi di bagian atas sini itu ada banyak sekali pilihan ya. Ada yang kayak tempat cat gitu, ada yang tanda panah tadi, ada yang kayak tanda peniti, ada tanda orang, ada kayak tanda panah ke kanan, kayak pesawat gitu, ada titik tiga ya. Nah, di bagian yang paling pertama, yang ada lingkaran titik-titik gitu, Bapak Ibu tekan. Ya, Bapak Ibu tekan, dan nanti akan seperti ini. Nah, ini untuk bisa membuat tampilan jadi lebih menarik. Kita bisa ke header, terus pilih gambar. Nah, di sini tuh ada banyak sekali ilustrasi yang bisa digunakan. Nah, misalnya ini. Saya klik yang ini ya. Yang ini, kemudian sisipkan. Nanti kalau sudah, nah jadi gini dia. Tuh. Tapi saya tuh punya screenshotan sendiri. Jadi yang ini. Nah, kemudian gambar diapornya tuh saya tekan yang X-nya ini. Terus pilih gambar lagi. Terus pilih upload. Terus jelajah. Pilih files. Lalu pilih yang screenshot ini. Nah, ini yang saya tadi mau upload di sini. Kita tunggu dia loading. Nah, ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Ingin seperti apa. Kalau misalnya memang ukuran itu tidak langsung pas. Tinggal digeser-geser aja, tinggal save. Nah, jadi gini. Kalau ingin diubah lagi warnanya, kembali tekan yang bagian tadi ini. Kemudian bisa pilih warnanya, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Disesuaikan saja dengan ibu bapak sukanya seperti apa. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk tulisan itu juga bisa diubah. Nah, ini untuk yang judulnya tadi. Misalnya saya maunya Roman, Times New Roman ya. Kemudian ini juga Times New Roman. Ini juga Times New Roman. Di klik aja sini terus di scroll gini. Nanti kalau sudah jadi berubah deh. Nih, beda kan bentuk tulisannya. Nah, begitu. Ini untuk menghiasnya. Kemudian kita ke bagian yang paling penting. Karena Google Form ini tidak akan bisa diisi kalau tidak dipublikasikan. Bagaimana cara publikasikannya? Di bagian sudah atas ini ada yang seperti ini. Nah, itu diklik. Kemudian pilih yang publikasikan ini. Publikasikan. Nah, akan keluarkan link responden seperti ini. Kalau sudah biru seperti ini, berarti diklik 2 kali. Kemudian pilih copy. Nah, dengan begitu nanti itu bisa langsung di-share. Terus gimana kalau Bapak Ibu mau ubah linknya jadi bentuk QR code? Karena kan lebih rapi gitu ya, bentuk gambar aja. Orang-orang tinggal foto, tinggal arahkan kamera HP-nya langsung bisa membuka gitu. Tinggal klik linknya yang sudah ada dari gambarnya itu. Itu gimana caranya? Gampang saja. Klik tanda tambah di atas sini, yang ini, nih, diketik link ke QR code. Ubah link ke QR code. Nah, nih. Ada banyak sekali sebenarnya pilihannya, jadi boleh dipilih yang mana aja. Misalnya saya pilih yang paling atas ini. Nah, tadi kan sudah di-copy, ya. Sudah di-copy. Jadi kita tinggal bagian yang example, tulisan example ini, https bla bla bla, itu diklik lama, nanti akan muncul paste atau tempel. Nah, misalnya namanya di sini teras warga. Kalau sudah bisa customize dan download QR. Nah, ini ada banyak nih, ini previewnya nih. Tinggal apa? Tinggal download. Nah, kalau sudah download, jadi deh filenya. Dan kalau misalnya ini kita buka Google Lens, yang ini, yang bagian QR tadi, kita scan. Nih, nah dia akan langsung mengarahkan ke sini. Dan sudah bisa diisi. Kita coba isi ya, biar lihat hasil dari spreadsheet-nya tadi atau dokumennya. Nih, ini isi asal saja ya. Nih, bagian tanggal tuh bisa dicocokkan aja, misalnya tanggal 1, pilih aja tanggal 1 terus set gitu ya. Nah, laporan diterima melalui WhatsApp, misalnya infrastruktur, deskripsi masalah, misalnya sampah, infrastruktur kebersihan lingkungan ya, sampah gitu ya, lokasi kejadian, jalan ABCD.
skala dampak individu misalnya, atau seluruh RT, seluruh RT. Sampah kan seluruh RT ya biasanya. Ketika urgensi mendesak, apakah masalah ini berulang? Ya, berulang. Status permasalahannya sedang ditangani. Bukti atau foto itu tidak ada nih, tidak ada. Kan? Kirimkan saja. Nah, jadi kalau mau kirim jawaban lain, kirim jawaban lain. Terus gimana sih kita lihat yang tadinya? Jadi Bapak Ibu tekan yang bagian ini. Nih, yang ini tuh. Ditekan. Ke yang bagian jawaban. Nah, ini sudah ada satu jawaban nih kan? Nah, ini tadi email saya terlihat langsung. Kemudian jawaban saya apa, kemudian tanggapan catatannya, laporan diterima melalui apa, kategori permasalahannya apa. Jadi di sini nanti Bapak Ibu RW dan kelurahan itu bisa langsung lihat laporan diterima permasalahannya itu paling banyak apa nih? Apakah berkaitan sama kebersihan dan lingkungan? Apakah berkaitan sama keamanan dan ketertiban? Nanti akan langsung muncul diagramnya di sini sesuai dengan warna yang berbeda-beda. Begitu. Nah, untuk lihat hasil dokumennya, klik kembali yang seperti ini, yang kayak gini gambarnya, diklik. Nah, ini dia. Tuh. Akan langsung kelihatan. Nih.